Halo semuanya, selamat datang di channel Kompiang Aditya dan kita bergabung di video pendidikan. Nah, materi pembelajaran kali ini khusus untuk anak-anak SMP kelas 7 ya, dengan KD 3.1 yaitu mengenai unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nantinya anak-anak akan mempraktekkan untuk membuat sebuah gambar flora, fauna, ataupun alam benda. Nah, anak-anak sebelum kita lanjut, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada namanya menggambar dan melukis. Nah, kira-kira apakah sama antara menggambar dan melukis anak-anak? Ya, jawabannya sudah barang tentu yaitu berbeda. Berikut penjelasannya. Perbedaan antara menggambar dan melukis dilihat dari alat dan media yang digunakan. Pertama, jika menggambar, alat yang digunakan yaitu berupa alat yang biasanya bersifat kering. Contohnya seperti pensil, pensil warna, krayon, dan spidol. Dan media yang digunakan biasanya adalah buku gambar. Sedangkan melukis, alat yang digunakan bersifat basah. Contohnya seperti kuas, cat air, dan media yang digunakan biasanya adalah kanvas. Nah, jadi itu dia perbedaan antara melukis dan menggambar. Dilihat dari pengertiannya, menggambar, pengertiannya yaitu berasal dari istilah Inggris yaitu drawing, yang artinya kegiatan yang menggunakan daya imajinasi serta memakai banyak pilihan teknik dan alat gambar. Sedangkan melukis berasal dari istilah Inggris yaitu painting, artinya kegiatan yang menggunakan daya imajinasi serta memakai banyak pilihan teknik dan alat lukis. Jadi perbedaannya, menggambar itu drawing, sedangkan melukis itu painting. Nah, kali ini objek menggambar anak-anak yaitu ada 3. Yang pertama ada objek flora atau tumbuhan, kedua objek fauna atau hewan, dan yang terakhir adalah objek bentuk-bentuk yang terdapat di alam, sehingga disebut dengan alam benda. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu unsur menggambar. Unsur yang pertama, titik. Titik adalah unsur paling dasar dalam membentuk garis, bentuk, dan bidang. Jadi, dasar dari gambaran itu adalah titik itu sendiri. Unsur yang kedua, garis. Garis adalah gabungan dari titik-titik yang terhubung atau titik yang dijalankan. Unsur yang ketiga, bidang. Bidang dihasilkan dengan menggabungkan beberapa garis hingga membentuk beberapa sisi. Unsur yang keempat, bentuk. Bentuk dihasilkan dengan menggabungkan beberapa bidang dan dapat diamati sebagai karya seni yang utuh. Jenis bentuk ada 2. Yang pertama bentuk geometri, contohnya yaitu kubus, tabung, dan lain-lain. Dan non-geometri, contohnya manusia, hewan, dan alam. Unsur yang kelima, ruang. Ruang adalah gabungan dari beberapa bentuk yang memiliki sifat semu. 2 dimensi berupa penggambaran, dan nyata 3 dimensi yang dapat dirasakan secara langsung. Jadi gabungan dari beberapa bentuk, inilah yang dimaksud dengan ruang. Unsur yang keenam, warna. Warna dapat membuat gambar menjadi lebih hidup dan ekspresif. Pengelompokan warna ada 2. Yang pertama yaitu warna primer, yang kedua yaitu warna sekunder. Yang termasuk ke dalam warna primer atau warna pokok yaitu biru, merah, dan kuning. Sedangkan warna sekunder adalah campuran dari warna primer.
Unsur yang ketujuh, tekstur. Tekstur adalah sifat dan keadaan permukaan bidang pada suatu karya. Kali ini kita akan menggambar suatu benda. Nah, di sini bagaimana cara anak-anak agar dapat mengungkapkan tekstur dari benda yang kita gambar. Misalkan tekstur benda yang kita gambar memiliki timbulan. Nah, bagaimana cara kita membuat agar gambar yang kita buat tersebut memiliki kesan timbul? Yang kedelapan adalah gelap dan terang. Fungsinya di sini adalah untuk mempertegas warna atau intensitas cahaya yang terdapat pada gambar, sehingga gambar terlihat tampak lebih hidup. Kita lanjut materi yang selanjutnya, yaitu prinsip menggambar. Komposisi. Komposisi adalah pengaturan letak kedelapan unsur menggambar menjadi sajian yang menarik dan enak dipandang. Terdapat dua jenis komposisi. Yang pertama, komposisi simetris, yaitu menunjukkan bahwa objek yang di bagian kanan bidang gambar sama dengan bagian kiri bidang gambar. Sedangkan komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama dengan bagian kiri gambar. Proporsi. Proporsi adalah kesebandingan, keseimbangan atau kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda antara bagian satu dengan bagian yang lain. Artinya di sini, dalam anak-anak menggambar bentuk, baik itu flora, fauna, maupun alam benda, harus dilihat proporsi dari objek yang kita gambar, sehingga sebanding antara objek asli dengan objek gambar yang kita buat. Keseimbangan. Keseimbangan adalah penggambaran objek benda yang memberikan adanya kesan keseimbangan antar bagian-bagiannya. Artinya tidak terkesan berat di salah satu sisi dan ringan di sisi yang lain. Nah, di sini bagaimana cara anak-anak dalam menggambar agar kesannya seimbang antara kiri kanan maupun atas bawah dalam gambaran, sehingga media gambar anak-anak full berisi dengan gambaran. Kesatuan. Kesatuan yaitu keterpaduan dari bagian-bagian gambar, sehingga tidak terkesan terbelah atau terpisah. Jadi gambar yang anak-anak buat harus memiliki prinsip kesatuan, menyatu antara gambar satu dengan gambar lainnya. Selanjutnya adalah teknik menggambar. Teknik arsir. Arsir merupakan teknik menggambar yang menggunakan unsur garis yang disejajarkan atau dipersilangkan dalam membentuk objek gambar. Jika menggunakan pensil sebagai medianya, mata pensil haruslah runcing dan digunakan dalam posisi tegak. Teknik Dussel. Teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap, terang, atau tebal tipis. Alat yang digunakan antara lain pensil, krayon, dan konte. Teknik pointillis, yaitu teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik sehingga membentuk objek gambar. Jadi, dalam teknik pointillis ini, lebih banyak titik menimbulkan kesan gelap dan lebih sedikit titik menimbulkan kesan terang. Jadi, mewarnai suatu gambar dengan menggunakan titik-titik saja.
teknik akuarel, yaitu teknik menggambar dengan menggunakan sapuan warna yang tipis hingga gambaran yang dihasilkan terkesan tembus pandang atau transparan. Selanjutnya, teknik siluet, yaitu teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet. Selanjutnya adalah prosedur menggambar atau langkah-langkah dalam menggambar. Ketika menggambar bentuk, hendaknya anak-anak menyediakan objek gambar sebagai model. Nah, apabila tidak ada objek gambar, bisa anak-anak cari di Google bentuk gambar asli. Yang pertama adalah melakukan pengamatan. Jadi, anak-anak amati dulu gambar objek yang akan kita gambar. Apakah itu flora, fauna, maupun alam benda. Anak-anak siapkan dulu gambar objeknya sebelum anak-anak salin di buku gambar. Yang kedua adalah pembuatan sketsa. Nah, sketsanya ini cukup tipis-tipis saja, sehingga tidak terlihat kotor nantinya dalam pembentukan gambar aslinya. Yang ketiga adalah pencahayaan. Anak-anak tentukan bagian gelap dan terangnya di mana. Dan terakhir adalah pewarnaan. Nah, pewarnaannya ini bisa anak-anak gunakan kelima teknik itu yang mana akan anak-anak gunakan. Yang kelima adalah penyelesaian akhir dalam gambaran. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana? Sudah mengerti dan paham dalam pembelajaran hari ini? Bapak harap semuanya mengerti dengan baik ya anak-anak. Apabila kurang mengerti, silahkan tonton lagi video ini sampai anak-anak mengerti. Dan bila ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan bertanya ya. Tulis di kolom komentar. Nantinya Bapak akan jawab satu persatu dengan jelas sejelas-jelasnya sehingga anak-anak mengerti dengan pembelajaran seni budaya hari ini. Jangan lupa juga anak-anak untuk klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan dalam video pembelajaran lainnya dari Bapak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!